Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa Anda semua terus dalam berkat dan perlindungannya. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan yang berat. Saudara, perjalanan hidup kekristenan adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti sampai menutup mata. Kalau suatu hari kita gagal menyenangkan hati Allah dengan berbuat suatu kesalahan, kita harus membuat komitmen baru. Kalau seandainya kita gagal lagi, kita membuat komitmen baru lagi. Kita tidak boleh berhenti berubah. Firman Tuhan mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun dia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Ayat ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan umat Tuhan mengalami kejatuhan. Kalau sudah jatuh bukan berarti sudah final, tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak ada kesempatan. Selama seseorang masih menyadari kesalahannya dan mau berubah, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk memperbarui orang tersebut. Kecuali seseorang sudah tidak peduli terhadap kesalahannya dan tidak lagi mau memperbaiki kesalahan tersebut. Orang seperti ini jatuh dalam keadaan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya sikap yang secara permanen menolak penggarapan Roh Kudus. Tentu Roh Kudus menuntun berulang-ulang, mengingatkan, menegur, dan selalu berbicara kepada seseorang. Tetapi kalau orang tersebut secara terus-menerus tidak mau menerima penggarapan Roh Kudus sampai mendukakan Roh Kudus, akhirnya akan memadamkan roh. Jika sudah sampai stadium tersebut, ia masuk ke stadium menghujat Roh Kudus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5 tertulis, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalimat-kalimat dalam ayat ini mengisyaratkan adanya suatu pergumulan atau perjuangan yang berat untuk mencapai iman yang sempurna. Artinya, keadaan yang berstandar Yesus di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di mana penulis kitab Ibrani yang tentunya oleh ilham Roh Kudus menasihati kita agar tidak putus asa dalam perjuangan tersebut. Ini berarti perjuangan tersebut benar-benar bisa membuat seseorang gagal. Saudara, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Yesus sampai mencucurkan darah dalam perjuangannya, berarti itu sebuah perjuangan yang all out, yang mengerahkan seluruh kehidupan tanpa batas. Orang percaya pun dikehendaki memiliki perjuangan seperti itu. Tanpa mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas, seseorang tidak mungkin berhasil dalam perjuangan tersebut. Dalam hal ini, nyatalah bahwa kekristenan menyita seluruh kehidupan kita. Kekristenan bukan bagian hidup kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Perjuangan seperti ini adalah satu-satunya agenda hidup orang percaya. Satu-satunya perjuangan, artinya orang percaya dipanggil bukan untuk hidup wajar seperti manusia pada umumnya. Umat pilihan adalah umat yang standarnya ditentukan untuk serupa dengan Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29.
Orang percaya adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Dalam Efesus 1 ayat 4-5. Menjadi anak-anak Allah bukan hanya statusnya yang secara sepihak mendapat pengakuan dari Allah, melainkan orang percaya harus berjuang untuk benar-benar berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus memiliki kesucian seperti Allah Bapanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 16-17. Itulah sebabnya kalau seseorang memanggil Allah Bapa, ia harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi. Sebab orang yang memanggil Allah sebagai Bapa harus keluar dari cara hidup yang salah atau yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyang. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Dengan demikian, menjadi orang percaya berarti harus mengambil mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kalau seseorang tekun dalam perjuangan untuk mengalami perubahan, maka perubahan akan benar-benar terjadi secara nyata. Perubahan hidup untuk menjadi manusia seperti Allah kehendaki, yaitu memiliki ketaatan seperti Yesus atau memiliki iman yang sempurna, dapat berlangsung dengan baik. Perubahan tersebut terjadi bertahap secara signifikan dan membawa kita ke dalam pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran. Kita harus benar-benar menyadari perubahan tersebut, dan orang-orang di sekitar kita juga harus menyadari perubahan tersebut. Perubahan itu akan membuat kita sendiri takjub betapa hebat karya Allah melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Dalam hal ini keselamatan bukan hanya diyakini di dalam pikiran, melainkan dirasakan di dalam seluruh kehidupan. Bahkan orang lain akan merasakan perubahan tersebut. Tidak bisa tidak, terang hidup kita memancar sehingga bisa menjadi surat yang terbuka atau saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Dengan demikian, Yesus dapat dibangkitkan di dalam hidup kita. Inilah tujuan keselamatan. Allah menghendaki kita serupa dengan anak tunggalnya. Saudaraku, kiranya kita tetap berjuang untuk melakukan setiap kebenaran yang memberkati kita. Meskipun itu sulit, tapi mintalah tuntunan pimpinan dari Roh Kudus untuk memimpin kita sampai kepada kebenaran yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.